ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum remaja, sahabat-sahabat Tuhan, di mana saja kawan-kawan seiman berada. Secara khusus saya ingin menyapa semua anggota komunitas Kapel Perjamuan Kudus yang sedang mengikuti Misa Kudus pada pagi hari ini. Minggu yang lalu saya bicara di sini bahwa pengaruh dari Yesus Kristus kepada kehidupan manusia di bumi ini itu sangat dahsyat, sangat besar, dan sangat kuat dibanding dengan entah itu pejabat-pejabat militer, entah itu pelaut yang pernah mengarungi dunia ini, menjelajah samudra, entah parlemen yang pernah kumpul dan bersidang, entah para raja atau para presiden yang pernah memimpin dunia ini, dan nabi-nabi yang kita kenal dalam agama kita, nabi-nabi Perjanjian Lama, bahkan terakhir Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru. Mereka juga punya pengaruh, tetapi tidak sedahsyat, tidak sehebat, dan tidak sekuat pengaruh dari Yesus. Maka banyak orang sampai sekarang ini pun bertanya-tanya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini selalu mengganggu hati. Terutama mengganggu hati orang-orang yang mengatakan bahwa kami pandai, kami cerdik, kami bijaksana, kami punya kekuatan. Pertanyaan tentang Yesus, siapa dia itu? Ini pertanyaan yang sangat mengusik hati orang-orang pandai dan orang-orang bijak. Pada zaman kita ini, dulu juga sudah seperti begitu. Apa yang mengganggu? Orang bertanya begini, siapa itu Yesus? Apa yang dia ajarkan? Bagaimana caranya dia mengajarkan itu? Dari mana dia dapat kepandaian itu untuk menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada orang-orang lapar, membuat mujizat? Dari mana itu kepandaiannya? Dari mana dia mendapat kekuatan untuk mengusir setan, bahkan kekuatan untuk mendiamkan laut yang sedang bergelora? Orang bertanya juga, kenapa dia mengutus rasul-rasulnya untuk melakukan yang sama seperti yang dia lakukan? Pertanyaan ini benar-benar mengganggu hati orang-orang pada zaman Yesus, bahkan orang-orang sampai zaman kita ini selalu mempertanyakan itu. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, justru yang kita dengar dalam Injil tadi, bahwa Yesus bersyukur kepada Bapanya, Bapa Tuhan langit dan bumi. Syukur itu sudah menjadi nyata bahwa Yesus itu adalah orang yang menyatu, orang yang sungguh-sungguh tidak ada jarak antara Bapa dan Dia. Dia sangat masuk di dalam kehidupan Bapa, dan kehidupan Bapa masuk di dalamnya. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi, dari mana dia dapat kepandaian itu? Dari mana dia dapat kekuatan itu? Bagaimana dia bisa bekerja dengan banyak mujizat? Jawabannya adalah
Karena dia bersatu dengan Bapanya. Kesatuan itulah yang mendatangkan hasil besar dalam upaya-upayanya untuk mengajarkan, memperkenalkan Allah Bapanya dan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan oleh kepandaian dia, bukan oleh kekuatan dia, bukan oleh kehebatan manusia Yesus, tetapi karena kesatuannya dengan Allah Bapanya itu, kesatuan itulah yang mendatangkan hasil besar dalam karya-karyanya di dunia ini. Dan ini Yesus katakan dalam Injil, dia bersyukur karena Allah menyembunyikan ini kepada orang-orang yang tadi anggap pandai, orang-orang yang merasa diri bijak, orang-orang yang merasa punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, kekuatan pengetahuan, kekuatan teknologi. Tuhan Yesus bersyukur bahwa Allah menyembunyikan ini. Allah menyembunyikan apa? Kesatuan manusia dengan Allah itu. Itulah sumber kekuatan dahsyat. Dan menurut Tuhan Yesus, hanya orang kecil yang dapat mengerti ini. Hanya orang kecil yang punya komitmen dan keberanian untuk menyatu dengan Allah itu. Orang pandai, orang bijak, orang yang berada dalam kekuatan, sulit itu. Makanya tadi saya mulai dengan misa ini dengan mengatakan bahwa hari ini kita diajak Tuhan untuk menyeberang ke sana. Kemana? Kepada Allah itu. Menyatu dengan Allah yang di sana itu. Yang sekarang ini kita belum melihat dia, tetapi kita percaya. Nah, orang kecil lah yang mampu menyeberang, tetapi orang-orang yang menganggap diri pandai, yang punya segala kekuatan, takut menyeberang ke sana. Tidak yakin sungguh-sungguh, ragu-ragu. Benarkah? Kalau kita berpegang kepada dia yang tak kelihatan itu, amankah kehidupan kita? Ini pertanyaan. Orang pandai, orang bijak, orang yang mempunyai kekuatan. Nah, mari sama-sama kita lihat. Siapa itu orang pandai? Siapa itu orang bijak dalam kitab suci pada hari ini? Yang Yesus katakan Allah menyembunyikan rahasia ini. Misteri kerajaan Allah ini kepada orang pandai, kepada orang bijak. Siapa itu mereka? Tuhan maksudkan orang-orang yang tahu siapa itu Allah. Karena apa? Mereka punya buku-buku. Mereka punya kitab-kitab. Kitab-kitab keramat. Mereka punya ilmu dan pengetahuan. Orang-orang ini, mereka dapat membuat penelitian tentang iman. Mereka dapat membuat pengamatan-pengamatan ilmiah tentang Allah. Tetapi belum tentu mereka menyatu dengan Allah. Kenapa? Kenapa orang-orang yang pandai, yang punya kekuatan-kekuatan ini sulit menyatu dengan Allah? Karena mereka tidak mau terima bahwa Allah itu maha kuasa dan Allah bisa bertindak lain daripada yang biasa-biasa. Orang pandai, orang berilmu, orang yang mempunyai kekuatan-kekuatan duniawi ini, mereka itu tidak bisa mengerti bahwa Allah dapat bertindak lain. Bertindak atas cara-cara yang tidak biasa. Nah, di mana atau bagaimana cara-cara yang tidak biasa itu? Tadi bacaan pertama kita dengar bahwa Raja Damai masuk kotanya
dengan menunggang keledai. Orang pandai bertanya, kenapa dia tidak naik kuda? Kan keledai kan binatang beban. Kalau naik kuda, gagah seperti cowboy. Ini Allah bertindak atas cara yang tidak biasa. Orang hebat itu naik kuda, bukan naik keledai. Raja damai naik keledai. Allah bertindak atas cara yang tidak biasa. Kita lihat contoh lain lagi. Yesus, kenapa dia memilih rasul-rasulnya yang melakukan seperti yang dia buat? Dia tidak ambil orang-orang yang pandai, yang duduk di bait Allah, yang punya kitab-kitab keramat, yang punya ilmu dan punya pengetahuan. Malah dia ambil nelayan-nelayan, pekerja-pekerja kasar, petani, pemungut cukai, orang-orang yang tersingkir. Dia mengambil mereka untuk menjadi rasul-rasulnya. Allah bertindak atas cara lain. Kalau orang pandai, mereka memikir, wah, untuk bekerja di satu ladang yang besar, butuh orang yang punya keahlian. Butuh orang yang bisa bicara fasih. Butuh orang-orang yang punya otak, bisa mengerti, menggali lebih dalam. Apa artinya kitab suci, apa artinya Allah yang diwahyukan. Tetapi Yesus malah memilih nelayan-nelayan yang hari-hari berurusan dengan ikan, dengan jaring, dengan jala, dengan laut. Tidak punya kitab keramat, tidak punya ilmu, tidak punya teologi, tidak punya filsafat. Allah bertindak lain. Nah, dalam diri manusia Yesus inilah Allah memusatkan perhatiannya. Bukan kepada orang bijak, bukan kepada orang pandai, tetapi kepada manusia Yesus ini. Dengan memilih Yesus dan mengutus Yesus, Allah bertindak atas cara yang lain. Lain sekali. Allah menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan, lahir di kandang yang hina. Dia kemudian besar dan dipelihara di keluarga tukang kayu. Dia bertumbuh dan berkembang sampai dia dikenal. Bukankah dia ini anak Yosef dan Maria, keluarga tukang kayu? Allah bertindak lain. Dan orang-orang pandai tidak bisa menangkap ini. Kenapa yang Maha Kuasa bisa bertindak atas cara seperti begitu? Tetapi menurut Yesus, Allah itu berkenan kepadanya. Bahkan dia juga berani memanggil Allah itu sebagai Bapa, dan dia mengajak orang-orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, panggil juga Allahku, Allah kita sebagai Bapa. Nah, ibu bapak, saudara-saudari seiman, itulah yang Yesus katakan, Bapa sembunyikan kepada orang-orang pandai. Mari kita melihat sekarang orang kecil. Siapa itu orang kecil yang Allah maksudkan dalam Injil pada hari ini? Orang-orang kecil adalah orang-orang yang menerima tanpa pamrih. Dia tidak punya intensi apapun. Dia tidak punya tujuan apapun. Dia menerima semuanya tanpa pamrih. Dia menyerahkan diri secara total. Apapun yang akan terjadi, saya menerima kehadiran Allah. Saya percaya kepada kuasanya. Saya percaya bahwa di tangannya hidupku akan baik-baik saja. Inilah orang kecil. Nah, ibu bapak, saudara-saudari seiman, untuk percaya kepada Yesus, kemudian menerima kehadiran Allah di dunia ini, menerima bahwa Allah itu maha baik,
menerima kenyataan bahwa Allah itu peduli kepada manusia, mengakui kebaikan Allah, menerima bahwa Allah itu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita, itu tidak cukup menjadi pandai dan tidak cukup menjadi bijak. Tidak. Tidak cukup. Yang cukup adalah orang jadi pandai, orang jadi bijak, orang punya kekuatan, harus belajar menjadi kecil. Menjadi orang kecil. Menerima tanpa pamrih itu. Mempercayakan diri secara total. Punya keberanian untuk membuat komitmen menyeberang ke sana. Yang di sana itu Allah itu yang tadi menjadi sumber kekuatan kepada Yesus sehingga dia berhasil dalam segala karyanya. Kita belum melihat dia, tetapi kitab suci mengatakan orang yang percaya dapat melihat Allah. Orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya dapat memandang Allah. Nah, orang-orang kecil bukan karena mereka itu punya hubungan romantis dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka itu layak di hadapan Allah. Bukan. Tetapi orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang hidup tanpa pamrih itu. Mereka berani menyeberang ke sana. Mereka percaya dengan Allah kami aman dan nyaman. Lalu orang-orang pandai, orang-orang bijak, mereka ada di mana? Mereka takut menyeberang. Kenapa takut? Karena kalau mereka menyeberang, melewati ambang batas, mereka merasa kepandaiannya runtuh, kekuatannya runtuh, sudah tidak ada arti apa-apa kalau mereka menyeberang ambang batas kepandaian, kekuatan, ilmu, dan pengetahuan itu. Karena itu mereka tidak mau menyeberang. Mereka tetap di sini, tidak mau ke sana. Nah, tetap di sini itulah yang menurut Tuhan Yesus sia-sia kita punya kehidupan. Kita akan capek, kita akan lelah, dan kita tidak akan menemukan apa-apa. Mandek kehidupan kita kalau kita tetap terpaku kepada kekuatan-kekuatan yang ada. Santo Paulus mengingatkan kita dalam bacaan kedua, siapa yang melekat kepada daging, dia akan mati. Hidup menurut roh, menyeberang ke sana kepada Allah yang tidak kelihatan, itulah yang akan memberi hidup. Terpaku kepada kekuatan yang ada di sini, itu akan sia-sia. Pertanyaan kita pada akhir dari permenungan ini, apakah Tuhan Yesus menyia-nyiakan orang-orang pandai dan orang bijak itu, dan hanya menaruh perhatian kepada orang kecil yang berani menyeberang, sedangkan orang pandai yang takut menyeberang, Tuhan Yesus tidak menaruh perhatian? Sama sekali tidak. Hari ini Tuhan mengundang semua, baik orang kecil maupun orang pandai dan orang bijak yang punya kekuatan. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah, yang letih, yang lesu, yang memikul beban berat. Semua undangan itu berlaku untuk kita semua. Pikulah yang kupasang dan belajar daripadaku. Apakah Tuhan mengundang kita supaya kita ikut memikul salibnya? Karena salibnya terlalu berat, seperti Simon dari Kirena pada stasi jalan salib yang kelima menolong Yesus memikul salib. Ikut bantukah? Tidak. Yang Tuhan maksud memikul bebannya adalah berterima kasih. Terima kasih kepada Tuhanku Yesus karena engkau sudah pikul beban dunia yang amat berat. Terima kasih karena engkau menerima tugas pengutusan dari Bapa di surga
dan engkau menjalankan pengutusanmu itu dengan tuntas. Engkau bayar semuanya dosa-dosa kami, engkau bayar sampai lunas dan tuntas. Itu artinya ikut memikul salib. Memikul beban berarti berterima kasih. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, berterima kasih, bersyukur yang tadi dalam permulaan Injil, aku mengucap syukur. Itu artinya kami mengakui kebaikan Allah. Mengakui bahwa Allah itu hadir di dunia ini. Dan Allah yang hadir di dunia ini adalah Allah yang peduli kepada manusia dan seluruh kehidupannya. Orang yang pandai bersyukur, yang mengakui kebaikan Allah, dan mengakui bahwa Allah itu peduli kepada hidup manusia, orang-orang ini punya hati lapang. Tidak ada beban, tidak ada hal-hal yang menakutkan, hatinya lapang, dan dia juga mudah mengajak orang lain, ayo maju bersama-sama untuk menggapai yang di sana. Jangan tinggal di sini. Di sini tidak aman. Di sini tidak nyaman. Di sini buntu. Mari bersama-sama kita menyeberang ke sana, berpegang kepada Allah. Dia itulah sumber kekuatan kita. Amin.